hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Jumpa lagi di Bethany Kids Sunday Service. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita ambil sikap doa, kita tutup mata, kunci tangan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini, kami dapat terkumpul dengan selamat. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menuntun dari awal pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan bisa lambaikan tangan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita bertepuk tangan ya. Oke, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Sampai hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Adik-adik yang berada di rumah maupun di gereja. Yuk dengan semangat, dengan kuat kita memuji Tuhan. Katakan. Bukan kuat. Yes, bukan gagah. Tapi rohmu kata Tuhan. Sekali lagi bukan kuat. Bukan gagah. Tapi rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi dirangkakan oleh rohmu kata Tuhan. Sekali lagi, yes. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu kata Tuhan. Gunung ini disingkirkan, gunung itu dipindahkan, gunung tinggi dirangkakan oleh rohmu kata Tuhan. Yes, kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Firman Tuhan berkata, adik-adik semua kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena hati kita sangat berharga. Sama-sama katakan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Lakukan yang terbaik senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Lakukan yang terbaik senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia membuat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi sama-sama katakan. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya. Wah, luar biasa. Ternyata memuji Tuhan itu mesti dengan segenap kekuatan. Supaya kita lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih buat papa mama yang sampai hari ini yang terus berusaha untuk kami sekolah dengan baik, belajar dengan baik, menyiapkan hal-hal yang menjadi keperluan untuk kami sekolah, kami beribadah. Dan hari ini kita mau menyembah, memuji Tuhan. Kita berdoa buat papa mama
supaya mereka terus semangat mencintai, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia. Rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajah, harapan yang terbaik. Harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan, untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita bernyanyi. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, amin. Kulihat harapan yang terbaik, harapan yang terbaik untuk diriku. Doa kami, Doamu dinaikkan setiap saat namaku disebut. Mari kita angkat tangan sama-sama katakan, terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan buat keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Katakan sama-sama terima kasih. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan buat keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Sama-sama katakan, kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi kita katakan terima kasih. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Katakan papa mama. Papa
kita berikan tepuk tangan. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo adik-adik sama-sama kita naikkan syukur. Terima kasih buat papa mama yang selalu memberi yang terbaik buat kita sebagai anak-anak. Dan hari ini kita berdoa bersama-sama buat papa mama kita. Berdoa supaya mereka selalu sehat. Berdoa supaya mereka selalu kuat. Berdoa supaya mereka semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Mereka lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita berdoa buat papa mama kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga keluarga kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi papa mama kami Tuhan. Yang terbaik daripada Tuhan diterima, dirasakan dalam keluarga kami. Haleluya. Terima kasih. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, saat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berdoa dan ketika kami percaya, kami menerima kemurahan Tuhan. Kami menerima kebaikan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Dan kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Kids. Nah, balik lagi nih dengan Kak Nia. Yeay. Nah, adik-adik, tadi kita sudah ngapain aja ya? Tadi kita sudah berdoa. Kemudian kita sudah memuji Tuhan. Kemudian kita sudah menyembah Tuhan. So, saat ini kita akan sharing firman Tuhan. Nah, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, yang masih jalan-jalan mungkin atau masih bercerita, nah ayo semuanya duduk manis dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Nia mau tanya nih ke kalian. Nah, yang pertama, siapa di sini yang berdoa saat dia ada masalah? Coba angkat tangan. Oke, turun tangan. Nah, siapa di sini yang walaupun tidak ada masalah dia berdoa? Coba angkat tangannya. Oke. Nah, adik-adik, kenapa Kak Nia tanya seperti itu? Nah, karena kita itu harus berdoa setiap saat. Dalam itu kita saat keadaan susah, senang, kita pun harus tetap selalu berdoa. Nah,
pertanyaannya, kenapa sih kita harus berdoa? Nah, di minggu yang lalu Kak Juan sempat bilang bahwa doa itu adalah nafas kehidupan kita. Nah, jadi dengan kita berdoa, kita diberikan kekuatan. Nah, adik-adik, di saat kita berdoa, artinya kita sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, ayo semuanya, seperti tema kita di bulan ini, sepanjang bulan ini, yaitu tentang prayer atau berdoa. Nah, di minggu yang lalu, Kak Juan sudah bawakan sharing dengan tema Let's Pray, yang ayatnya terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayo, siapa yang masih ingat isi ayat tersebut? Hanya singkat loh adik-adik, hanya 2 kata. Nah, Kak Nia percaya kalian pasti sudah hafal. Apa? Betul, yaitu tetaplah berdoa. Nah, adik-adik, jadi jelas di Alkitab sendiri sudah bilang bahwa kita harus tetap selalu berdoa. Nah, Kak Juan juga sempat bagikan bahwa kita itu berdoa bukan hanya di saat kita ada masalah, kita berdoa hanya di saat kita sedang sakit, lalu kita berdoa bukan hanya saat kita di gereja, tapi kita berdoa setiap saat, kapanpun kita bisa berdoa. Nah, Kak Juan juga bagikan minggu lalu tentang bagaimana kita berdoa dengan beriman dan percaya. Nah, adik-adik, itu artinya kita itu berdoa, saat kita berdoa kita harus meyakini juga dan kita harus percaya dengan apa yang kita doakan. So, di minggu ini Kak Nia mau bawakan sharing dengan judul yaitu Pray Like Jesus. Wah, atau artinya yaitu berdoa seperti Yesus. Nah, seperti yang Kak Nia bilang tadi, bahwa kita harus selalu berdoa di setiap saat. Karena doa itu adalah nafas dan kekuatan kita loh adik-adik. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus berdoa? Nah, selain yang tadi, Kak Nia juga mau kasih alasan kenapa kita harus berdoa. Yaitu, kita harus berdoa karena kita harus hidup sesuai dan serupa dengan Tuhan Yesus. Atau artinya, kita juga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kalian tahu tidak kalau Tuhan Yesus juga suka berdoa loh adik-adik? Hah? Kan Yesus itu Tuhan Kak Nia, kenapa dia berdoa? Nah, gini adik-adik, kenapa Tuhan Yesus itu Tuhan tapi dia berdoa? Nah, penjelasannya seperti ini. Di bulan yang lalu, kalian sudah belajar tentang Roh Kudus, betul? Nah, jadi Roh Kudus, Allah Bapa dan Tuhan Yesus ini, mereka adalah 3 pribadi yang berbeda. Namun, mereka satu Allah atau Allah yang satu. Nah, jadi mereka juga disebut dengan Tritunggal. Nah, tri itu artinya 3 dan tunggal itu artinya 1. Jadi walaupun mereka bertiga berbeda, tapi mereka itu adalah satu. Nah, atau satu Allah. Sehingga waktu Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, dia dilahirkan dalam wujud manusia. Nah, dan Tuhan Yesus pun saat di dunia dia juga suka berdoa kepada Allah Bapa. Nah, itu alasannya kenapa kita harus berdoa, karena Tuhan Yesus juga suka berdoa adik-adik. Nah, dan salah satu contoh Alkitab yang bisa kita contohi tokoh Alkitab yaitu Tuhan Yesus. Oke, nah kira-kira bagaimana sih Tuhan Yesus berdoa? Nah, jadi di sini Kak Nia punya 5 poin tentang bagaimana sih Tuhan Yesus berdoa. Nah, ayo adik-adik di rumah ataupun yang ada di gereja yang ingin mencatat poin-poinnya, ayo semuanya siapkan notes-nya,
penulisnya, pensil, bolpen, ayo. Dan kita akan masuk ke poin-poin. Dan poin yang pertama, bagaimana sih Tuhan Yesus berdoa? Nah, yaitu poin yang pertama dibilang bahwa Tuhan Yesus suka berdoa sendirian di tempat yang sunyi dan juga berdoa dengan orang banyak. Nah, adik-adik, salah satu contohnya kalian ingat tidak? Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani di malam terakhir sebelum ia disalibkan. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berdoa sendirian di tempat yang sunyi. Nah, ayatnya kalian bisa lihat di Matius 26 ayat 36. Nah, Kania bacakan ya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Nah, adik-adik, jadi waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia itu berdoa sendirian di tempat yang sunyi. Nah, dengan tujuan supaya dia fokus berdoa dengan Allah Bapa. Nah, selain itu, Tuhan Yesus juga pernah berdoa bersama murid-muridnya. Nah, ayo kita buka sama-sama lagi di Lukas 11 ayat 1. Kak Nia bacakan ya. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Nah adik-adik, itu artinya kita juga bisa berdoa bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan orang lain, bersama keluarga kita, mama, papa, kakak, adik, kita bisa berdoa bersama-sama. Nah, dan kita juga boleh berdoa sendirian loh. Nah, misalnya kalian bisa berdoa di tempat-tempat yang sunyi dengan tujuan supaya kalian bisa tetap fokus dalam berdoa. Nah, itu dia poin yang pertama, bagaimana sih Tuhan Yesus berdoa. Nah, dan sekarang kita akan lanjut ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua, bagaimana sih Tuhan Yesus berdoa? Yaitu ketika Yesus berdoa, Tuhan Yesus melakukannya dengan kaki berlutut, atau bisa juga dengan sikap berdiri, atau membuka tangan, melipat tangan, dan juga Tuhan Yesus berdoa dengan ucapan syukur. Wow, contohnya seperti tadi. Adik-adik perhatikan tidak? Waktu Tuhan Yesus berdoa di taman pada malam hari, dia berdoa dengan sikap berlutut dan juga melipat tangan. Nah, dan Tuhan Yesus juga pernah berdoa dengan sikap duduk. Nah, selain itu, Tuhan Yesus juga pernah berdoa sambil berdiri dan dengan sikap membuka tangan. Nah, itu dia adik-adik, artinya kita bisa berdoa di mana saja, dengan sikap apa saja kita bisa berdoa. Nah, kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja. Nah, ingat, doa itu tidak perlu kata-kata yang bagus, tidak perlu panjang lebar, dan dengan berdoa kita jangan bertele-tele atau terputar-putar. Nah, tapi setiap kata apapun yang keluar dari mulut adik-adik atau yang adik-adik ucapkan, walaupun hanya sesingkat mungkin kata-kata itu juga sudah merupakan doa kalian. Nah, karena dengan berdoa ada kuasa. Setiap ucapan yang kalian katakan itu ada kuasa, asalkan kalian ucapkan dengan penuh percaya dan beriman. Contohnya, kalian bisa memperkatakan kata-kata yang positif atau kata-kata yang baik kepada diri kalian. Misalnya, kalian bisa ucapkan saya pintar, saya sehat, saya diberkati. Nah, itu saja sudah merupakan doa kalian. Karena lewat perkataan ada kuasa. Nah, selain itu juga Tuhan Yesus saat berdoa, dia tidak lupa untuk mengucap syukur. Nah, ayo kita buka lagi di Yohanes 11 ayat 41. Kak Nia bacakan ya.
Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Wow, adik-adik, artinya dalam berdoa itu kita bukan hanya meminta, bukan hanya menuntut, tapi kalian juga bisa mengucap syukur lewat doa kalian. Sama seperti Tuhan Yesus. Nah, misalnya dalam doa kalian bisa ucapkan terima kasih Tuhan, atau kalian bisa ucapkan Tuhan Yesus baik. Nah, itu juga sudah merupakan ucapan syukur kalian lewat doa kalian. Nah, itu poin yang kedua tentang bagaimana sih Tuhan Yesus berdoa. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, bagaimana sih Tuhan Yesus berdoa? Yaitu poin yang ketiga bilang, Tuhan Yesus punya waktu saat teduh atau berdoa di pagi, siang, dan malam hari. Nah, keren kan adik-adik? Nah, padahal di tengah kesibukannya Tuhan Yesus masih sempatkan untuk berdoa. Nah, ayo kita buka lagi dalam kitab Markus 1 ayat 35. Nah, di situ dibilang, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ayat ini jelas bilang bahwa Tuhan Yesus juga punya waktu saat teduh berdoa di pagi hari. Nah, kemudian di kitab Matius 14 ayat 23, di situ dibilang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, di kitab ini juga jelas dibilang bahwa Tuhan Yesus juga punya waktu berdoa di malam hari. Nah, seperti itu juga dengan kita. Kita harus punya waktu berdoa. Jangan kita hanya habiskan sepanjang hari dengan main game, dengan makan terus, tidur, main game lagi, makan, tidur. No, tapi kita jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Karena sesibuk-sibuknya Tuhan Yesus itu, dia juga masih meluangkan waktu buat berdoa. Nah, kita kan tidak sesibuk dengan Tuhan Yesus. Kita tidak sesibuk sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kita juga bisa luangkan waktu buat berdoa. Dan kita bisa libatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Nah, itu poin yang ketiga. Sekarang kita akan masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat, bagaimana sih Tuhan Yesus berdoa? Yaitu poin keempat bilang, saat berdoa, Tuhan Yesus berserah kepada Bapa. Nah adik-adik, ayo kita buka lagi Alkitabnya dalam Markus 14 ayat 36. Nia bacakan ya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Wow, keren kan adik-adik? Nah, jadi Tuhan Yesus itu berserah dalam doanya. Tuhan Yesus tidak memaksakan keinginannya sendiri. Nah, karena Tuhan Yesus tahu kalau kehendak Bapa itu pasti yang terbaik dan pasti terjadi. Amin. Nah, sehingga Tuhan Yesus menyerahkan semua hal-hal yang ingin Dia doakan. Kita juga harus seperti itu adik-adik. Saat kita berdoa, kita harus fokus dengan tujuan kita. Bahwa kita berdoa bukan karena menuntut, tapi saat kita berdoa, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarkan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendaknya kita. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir. Wow, atau poin yang kelima. Nah, poin yang kelima, bagaimana sih Tuhan Yesus berdoa? Nah, poin yang kelima bilang, yaitu Tuhan Yesus berdoa juga bagi musuh-musuhnya atau orang-orang yang tidak menyukainya. Wow,
ini pasti sangat berat adik-adik. Nah, kalian ingat tidak waktu Tuhan Yesus disalibkan? Nah, kalian ingat waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus juga sempat berdoa loh adik-adik. Ada yang tahu isi doanya Tuhan Yesus seperti apa? Nah, ayo kita buka ayatnya di Lukas 23 ayat 34. Nah, di situ dibilang seperti ini. Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wow, keren sekali adik-adik. Ternyata waktu Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus diludahi, tapi dia tidak membalas kepada para prajurit-prajurit itu, kepada para prajurit yang sudah menyiksa dia. Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan kepada mereka, tapi malahan Tuhan Yesus mendoakan mereka adik-adik. Wow, sama juga dengan kita. Kita harus bisa mendoakan musuh-musuh kita atau orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tapi Kak Nia, mereka sudah menyakiti hati saya, mereka sudah membuat saya sedih. Tapi ingat, kita harus teladani sikap dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus sudah lakukan lebih dulu bagaimana dia mendoakan setiap musuh-musuhnya, setiap orang yang tidak suka dengan dia. Begitu juga dengan kita. Kita harus bisa mengampuni dan mendoakan setiap orang-orang yang tidak menyukai kita atau musuh-musuh kita adik-adik. Nah, adik-adik, dimanapun kalian berada, apapun yang saat ini kalian sedang alami, ayo jangan lupa untuk tetap terus berdoa. Kita harus ingat akan Tuhan, kita harus tetap selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Usahakan komunikasi kita tidak pernah putus dengan Tuhan. Nah, kita harus berdoa dalam segala hal. Setiap saat kita bisa berdoa, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan senang atau tidak senang, kita harus tetap berdoa. Nah, dalam keadaan suka kita bisa berdoa mengucap syukur atas berkat-berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik dalam juga kita dalam keadaan duka, kita bisa berdoa berserah meminta bimbingan dari Tuhan Yesus. Nah, karena lewat berdoa kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan, dan lewat berdoa ada kuasa yang mampu mengubahkan. Nah, ayo kita tetap terus berdoa, luangkan waktu untuk Tuhan, dan kita bisa berdoa setiap saat seperti Tuhan Yesus berdoa. Amin. Kak Nia selesai, dan ayo semuanya kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, matanya ditutup. Kak Nia pimpin dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kami bisa ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami percaya Engkau Tuhan selalu memampukan kami dalam berdoa, baik dalam keadaan susah maupun senang. Kami akan tetap terus berdoa kepadamu, kami akan tetap terus berbicara denganmu Tuhan, dan biarlah Engkau mampukan kami agar kami bisa berdoa dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang telah kami dapatkan itu bisa menjadi berkat bagi kami, dan biarlah apa yang telah kami dapatkan itu kami bisa bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga setiap adik-adik yang ada di rumah maupun adik-adik yang dari gereja. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan menjamah, Engkau Tuhan melawat, dan Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Yeay. Nah, jadi ibadah kita sudah selesai dan saat ini kita akan menerima berkat. Ayo semuanya bisa bangkit berdiri dan bisa mengangkat kedua tangannya.
dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai adik-adik semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, kita katakan amin. Oke adik-adik, God bless you.